Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kalau di channel YouTube saya Mas Aris Channel. Ini kebetulan saya sedang mau ngobrol ini sama panutan saya, guru saya dalam hal keseharian, dalam hal bagaimana sih kita membangun pola-pola kemasyarakatan, pola-pola kita bersosialisasi. Ini dengan beliaunya Bapak Eko Purnomo atau Penyo Purnomo. Nah, Penyo Purnomo, lebih dikenalnya Penyo Purnomo. Ini Jape Mete ya, Jape Mete. Nah, ini kesempatan ini luar biasa sekali karena saya jarang ini ketemu dengan saya manggilnya komandan ya. Saya ketemu dengan komandan ini, jadi kesempatan ini saya gunakan sebaik-baiknya untuk ngobrol dengan beliau. Selamat sore Dan. Sore Mas Aris dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Nah ini Dan, ini kan kita sedang menapaki mungkin masa-masa yang bisa dikatakan cerah sih enggak, suram juga enggak, tapi ada hal-hal yang harus kita sikapi. Itu apa ini Dan, yang ada masukan atau pencerahan dari jenengan? Baik, kalau secara umum tentunya ke depan generasi kita itu kan ini adalah generasi yang masuk pada transisi budaya, dari budaya kita dulu ke budaya milenial yang tentunya gadget semacam ini menjadi satu peran penting penentu laju tentunya perekonomian ke depan. Jadi segala sesuatunya lebih banyak bisa kita persingkat. Kita mau melakukan upaya-upaya ekonomi itu handphone itu sekarang udah manfaatnya cukup luar biasa. Nah ini yang mau nggak mau generasi kita siap nggak siap harus menghadapi transisi itu, kecuali juga tentunya tantangan secara ekonomi secara global. Dan nah ini dari yang disampaikan dan Penyo ini peran digital ya, terutama bisa diwujudkan digital. Dalam hal ini kan setiap orang saat ini kan tidak lepas dari HP, dan HP itu harus kita manfaatkan secara positif, dan itu terbukti sekali. Mungkin sahabat-sahabat Mas Aris di sini bisa mengunjungi Facebooknya komandan saya ini. Facebooknya namanya Penyo Purnomo. Nah, silakan nanti mungkin bisa saya share di deskripsi ataupun di mana di video ini. Ini gimana Dan, kalau dari komandan sendiri memanfaatkan dunia digital atau memanfaatkan HP yang sudah menjadi keseharian itu seperti apa Dan? Ya kalau bicara tentang Facebook, saya sebenarnya lebih pada serawung gitu kan, karena saya orang Jawa gitu kan, lebih pada dunia serawung. Serawungan itu artinya seserawungan, bangun seserawungan, bangun hubungan kekerabatan. Karena kalau berbicara tentang usaha atau tadi yang saya sampaikan tentang tantangan, kalau Mas Aris sampaikan tentang tantangan kehidupan, tentunya bisnis itu tidak sekedar jual beli, karena harus diawali dengan jaringan. Karena dalam sebuah jaringan itu kita akan ketemu banyak hal, dan di situ ada banyak ilmu. Ya minimal ada rezeki yang lalu bisa kita sambut ketika kita mampu membangun hubungan baik dengan sesama, kita suka menolong dan lain sebagainya secara otomatis gitu kan. Karena tugas kita itu hanya berupaya, dan bicara rezeki tentunya Allah yang menentukan, karena nggak bisa sehebat apapun kita itu hanya copy paste, itu nggak bisa. Makanya kita terus berproses, kecuali buat sang kita nanti balik yang sesungguhnya, tentunya kan kita juga perlu menjawab tantangan kehidupan apa, yaitu materi yang bisa kita bawa buat nyukupin keluarga, syukur-syukur bisa membantu buat sesama, itu yang paling penting. Jadi lewat media pun kita bisa membuat seserawungan, yaitu berteman, bergaul, menjalin keakraban, dan itu akan menjadi saudara. Dan bagian setelah kita membentuk saudara itu ada masuk ini ya, masuk
ya artinya apa ya, kehendak yang sananya lah, kehendak sananya. Kalau kita sudah serawung dengan ikhlas ataupun berteman dengan tulus, itu yang di sananya yang mengarahkan gitu ya Dan ya. Jadi kita buka ke situ secara tidak langsung ya. Paling enggak dengan ya kita itu rileks, kita itu berpikir jembar gitu kan. Itu bisa ini mengkosongkan diri kita sehingga kita lebih lebih mampu untuk menampung. Itu kalau kita bedah sebetulnya ilmu Jawa itu sebenarnya adiluhung sekali Mas Aris. Sehingga saya masih menghukumi itu walaupun hidup di kantor dengan penuh tuntutan dan lain sebagainya, ya udah langsam aja, karena insya Allah rezeki orang bakalan ketuker. Nah itu menjadi satu hal yang ini. Dan yang paling penting ketika kita bergaul itu tentunya kita banyak belajar dari seluruh elemen teman, elemen masyarakat yang ada. Di situ akan sadar nggak sadar itu akan mengasah kepekaan hati kita, sehingga sebenarnya falsafah Jawa yang sering disampaikan dalam sebuah lakon-lakon ketoprak atau apa itu masih kita hubungi. Itu jalmoning papat seprapating tamat. Itu penting itu. Ini luar biasa sekali, sahabat-sahabat. Obrolan ini bermula dari tentang bagaimana sekarang kita memasuki era digital, bagaimana kita memanfaatkan perangkat digital, dan di situ ternyata juga bisa kita masukkan hal-hal yang sifatnya masih adiluhung, dan itu harus kita cari karena sekarang kayaknya peminatnya kurang, dan padahal itu adalah adiluhung itu adalah cikal bakalnya kita sampai bisa seperti ini, bisa yang tadinya mungkin saya sama komandan ini cuma ketemu di rantau, tapi dari prosesnya ternyata persaudaraan itu mengikat seperti itu. Dan itu Mas Aris, satu lagi mungkin tadi disampaikan, tentunya juga harus saya sampaikan real apa yang bisa kita pakai dari situ, dan peran dan media. Saya walaupun di kota saat ini juga merintis usaha yang sudah berjalan 2 tahun lebih, yaitu tentang rumah domba Bekasi. Mungkin teman-teman Mas Aris juga bisa saksikan baik di TikTok ataupun di Facebook atau di YouTube. Itu channelnya adalah Rumah Domba Bekasi. Ya, itu juga menjadi satu hal yang upaya yang coba kita bangun. Tentunya juga peran media di dalamnya menjadi sangat penting, sehingga kita bisa melakukan edukasi terhadap pola ternak. Jadi nggak harus ke tempat yang luas, bahkan tempat yang kecil pun kita bisa gitu kan. Tempatnya yang sempit tapi pergaulannya luas. Nah itu yang penting. Kunci itu ya. Baik, sahabat pemirsa semuanya, mungkin obrolan tadi berawal dari obrolan kecil-kecil, tapi ternyata ketika saya ngobrol dengan Komandan Penyo ini, ternyata menjadi banyak sekali hal-hal yang harus kita kupas ini dari beliau. Dan mungkin ini kesempatan awal, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa belajar banyak dengan komandan saya dan Penyo, bisa kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa membicarakan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan budaya kita yang sudah terlalu carut-marut ini, dengan kembali ke adiluhung tadi. Dan mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik untuk mengangkat kehidupan kita dalam ini, tentang ternyata komandan ini juga punya ternak domba, saya baru tahu. Dan nanti silakan sahabat-sahabatku bisa terus mengikuti video ini. Insya Allah nanti kita saya akan berusaha intens untuk berkomunikasi dengan komandan atau membuat mengupas dari komandan ini, karena profil dari komandan ini sangat banyak untuk dikupas. Baik, sahabat Mas Aris Channel, mungkin cukup ini, kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang mendatang, dan itu insya Allah akan saya realisasikan. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar banyak dari semua hal, dan terutama dari profil seorang Penyo Purnomo, Eko Purnomo, tapi bahasa gaule Jape Mede, Penyo Purnomo. Penyo itu Eko. Oke, siap. Terima kasih siap. Nanti kita kapan-kapan bisa ketemu di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Mungkin cukup ini dari Mas Aris Channel. Ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya minta maaf, dan mari kita selalu mengupayakan dan berusaha mencari hal-hal yang positif. Terima kasih dari Mas Aris Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.